Halo teman-temanku semuanya, pada video kali ini kita akan sharing sedikit terkait dengan pertanian di Arab Saudi. Apa sih tantangan, inovasi, dan bagaimana masa depan dari pertanian Arab Saudi ini? Arab Saudi dikenal sebagai negara gurun yang kering dan gersang, sehingga tidak langsung terlintas dalam pikiran sebagai pusat pertanian. Namun dalam beberapa dekade terakhir ini, negara ini telah berupaya untuk mengembangkan sektor pertaniannya untuk mencapai ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Meski menghadapi berbagai tantangan, Arab Saudi telah menggunakan teknologi canggih dan kebijakan strategis untuk meningkatkan produksi pertanian di tanah yang kurang ramah untuk dibudidaya ini. Dalam video ini kita akan membahas beberapa isu terkait dengan geografi dan tantangan lingkungan, sejarah pertanian di Arab Saudi, kebijakan apa yang diterapkan, teknologi dan inovasi apa yang sudah diimplementasikan, serta diversifikasi dan masa depan pertanian di Arab Saudi. Yang pertama yaitu geografi dan tantangan lingkungan. Arab Saudi memiliki iklim yang sangat kering dengan curah hujan rata-rata tahunan sekitar 59 mm. Sebagian besar wilayahnya adalah gurun pasir dengan suhu musim panas yang bisa mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Tentu kondisi ini tidak hanya membuat pertanian menjadi sulit, tetapi juga sangat bergantung pada sumber daya air yang memangnya ternyata terbatas di sana, di mana sebagian besar tanah di Arab Saudi tidak subur dan miskin nutrisi, sehingga memerlukan banyak sekali rekayasa teknis dan input pertanian seperti pupuk, irigasi, dan teknologi penanaman yang canggih untuk bisa ditanami secara produktif. Dan sebagian besar sumber daya air di Arab Saudi berasal dari akuifer fosil yang tidak dapat diperbaharui serta proyek desalinasi air laut. Dengan demikian, manajemen air yang berkelanjutan menjadi kunci untuk pertanian di negara ini. Yang kedua itu sejarah pertanian di Arab Saudi. Pertanian di Arab Saudi pada awalnya hanya bersifat subsisten dengan komunitas-komunitas lokal menanam biji-bijian, buah, dan sayuran untuk konsumsi lokal. Sebelum munculnya banyak minyak sebagai komoditas utama di negara pada abad ke-20, ekonomi Saudi sangat bergantung pada perdagangan karavan dan agrikultur sederhana. Namun modernisasi yang dimulai pada tahun 1960-an membawa perubahan besar pada sektor pertanian negara tersebut. Dan pada tahun 1970-an ketika Arab Saudi mulai mengalirkan kekayaannya dari sektor minyak, pemerintah mulai membuat program ambisius untuk mengembangkan pertanian komersial dengan subsidi besar-besaran untuk lahan, irigasi, dan benih serta pupuk. Sektor pertanian mulai berkembang pesat dan pada tahun 1980-an Arab Saudi bahkan menjadi salah satu eksportir gandum terbesar di dunia. Meskipun proses produksi memerlukan penggunaan air tanah dalam jumlah besar yang tidak berkelanjutan. Pembahasan berikutnya itu terkait dengan kebijakan pertanian. Arab Saudi memiliki kebijakan pertanian yang terus berkembang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pangan dan kelestarian sumber daya alam. Dan pada tahun 1984, pemerintah mencanangkan program swasembada gandum yang mendorong petani untuk menanam gandum dalam jumlah yang besar di wilayah gurun. Kebijakan ini sukses dalam meningkatkan produksi, tetapi dalam waktu singkat mulai terlihat dampak negatifnya, yaitu konsumsi air yang sangat besar dari akuifer yang terbatas. Seiring waktu, kebijakan ini dikaji ulang dan pada tahun 2008 Arab Saudi memutuskan untuk menghentikan subsidi produksi gandum secara bertahap dengan target mengurangi produksi gandum domestik menjadi nol pada tahun 2016. Sebagai gantinya, negara ini beralih ke impor gandum dari luar negeri, sementara fokus pada sektor pertanian dialihkan ke tanaman yang lebih hemat air seperti sayuran, buah-buahan, dan pakan ternak. Selain itu, pemerintah memperkenalkan program Saudi Vision 2030 yang mencakup inisiatif pertanian berkelanjutan, serta investasi dalam teknologi inovatif untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi sumber daya. Salah satu langkah penting dalam mendorong pertanian hidroponik dan aquaponik yang membutuhkan air jauh lebih sedikit daripada metode tradisional. Yang berikutnya yaitu teknologi dan inovasi dalam pertanian. Dalam upaya mengatasi tantangan alam, Arab Saudi telah memanfaatkan berbagai teknologi canggih untuk mendukung sektor pertanian. Salah satu inovasi terbesar adalah pengembangan sistem irigasi yang sangat efisien seperti irigasi tetes yang meminimalkan penggunaan air dan memungkinkan tanaman untuk tumbuh dengan sedikit air.
Sistem ini diterapkan secara luas di ladang pertanian, terutama untuk tanaman hortikultura seperti tomat, mentimun, dan paprika. Selain irigasi, negara ini juga memanfaatkan teknologi penanaman dalam rumah kaca, yaitu greenhouse, yang menggunakan kontrol suhu, kelembaban, dan pencahayaan untuk menciptakan kondisi ideal bagi pertumbuhan tanaman. Teknologi ini memungkinkan pertanian berproduksi sepanjang tahun, bahkan di tengah suhu ekstrim burudi yang dapat mematikan tanaman jika dibiarkan tumbuh di lahan terbuka. Hidroponik dan aquaponik juga menjadi semakin populer di Arab Saudi, di mana hidroponik adalah metode menanam tanaman tanpa tanah menggunakan larutan air yang kaya akan nutrisi sebagai pengganti tanah. Sementara itu, aquaponik menggabungkan budidaya tanaman dan ikan dalam sistem yang saling menguntungkan, di mana limbah dari ikan digunakan sebagai nutrisi bagi tanaman, sementara tanaman membantu membersihkan air untuk ikan. Kedua metode ini sangat hemat air dan cocok untuk kondisi iklim Saudi yang kering. Pemerintah juga telah menginvestasikan dalam penelitian dan pengembangan genetika tanaman, di mana tanaman yang tahan terhadap kondisi gurun seperti gandum dan barley yang tahan kekeringan sedangkan dikembangkan untuk ditanam secara lebih luas di wilayah yang memiliki sumber daya air terbatas. Selain itu, penggunaan pupuk dan pestisida yang lebih efisien serta ramah lingkungan juga menjadi fokus utama dalam meningkatkan hasil panen tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya itu diversifikasi dan ketahanan pangan. Meskipun Arab Saudi menghadapi tantangan besar dalam pertaniannya, negara ini telah mencapai beberapa kesuksesan dalam diversifikasi tanaman, di mana produksi sayuran seperti tomat, mentimun, zucchini, dan paprika telah meningkat signifikan. Dengan banyaknya hasil tersebut ditanam di dalam rumah kaca yang menggunakan teknologi canggih, negara ini juga berhasil memproduksi berbagai jenis buah, tentunya seperti buah kurma, anggur, dan melon yang tumbuh dengan baik dalam iklim kering. Ya, kurma khususnya memiliki tempat yang khusus dalam sektor pertanian Arab Saudi. Arab Saudi adalah salah satu produsen terbesar kurma di dunia dengan lebih dari 300 varietas kurma yang ditanam di seluruh negeri. Kurma tidak hanya menjadi makanan pokok bagi penduduk lokal, tetapi juga diekspor ke berbagai negara di dunia. Untuk meningkatkan ketahanan pangan, Arab Saudi juga berinvestasi dalam pertanian di luar negeri melalui inisiatif yang disebut dengan pertanian global. Negara ini membeli lahan pertanian di negara-negara seperti Sudan, Ethiopia, dan Pakistan untuk menanam gandum, jagung, dan tanaman lainnya yang kemudian diekspor kembali ke Saudi guna memenuhi kebutuhan pangan domestik. Strategi ini memberikan solusi bagi keterbatasan sumber daya air di dalam negeri sambil tetap menjaga suplai pangan yang stabil. Lantas bagaimana masa depan pertanian di Arab Saudi? Pertanian di Arab Saudi menghadapi masa depan yang penuh tantangan, tetapi juga penuh dengan peluang berkat inovasi teknologi. Sebagai bagian dari Saudi Vision 2030, Arab Saudi terus berupaya mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan memanfaatkan teknologi pertanian modern yang hemat air dan ramah lingkungan. Dengan investasi dalam penelitian, pengembangan genetika tanaman, dan teknik penanaman baru, negara ini berhasil dan berharap bisa meningkatkan produktivitas pertanian tanpa mengorbankan kelestarian sumber daya alam, di mana secara keseluruhan pertanian di Arab Saudi sedang mengalami transformasi yang signifikan dan masih banyak tantangan yang harus diatasi seperti ketersediaan air dan ketergantungan pada impor pangan. Langkah-langkah inovatif yang sedang dilakukan memberikan harapan bagi masa depan yang lebih mandiri dan berkelanjutan dalam sektor ini. Demikian informasi yang bisa kita berikan terkait dengan pertanian di Arab Saudi, tantangan, inovasi, serta bagaimana masa depannya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.